sejak era kemerdekaan hingga sekarang ini adalah bangsa yang tangguh, pantang menyerah, dan memiliki daya juang yang kuat. Tapi harus gua akui, sebagai pelawak, gua kangen zamannya SBY. Soalnya saya teman-teman senang bertemu sama Pak SBY karena bisa melihat lukisan dan juga bisa menggambar bareng sama Pak SBY. Oleh karena itu, teruslah mengembangkan bakat melukis anak-anakku dan siapapun yang ingin menjadi seniman dan pelukis yang unggul, yang andal, yang terkenal, karena hanya dengan praktek menggambar, praktek melukislah pada saatnya akan menjadi pelukis, seniman, dan budayawan. Itulah kebersamaan kita, persatuan kita, dan daya juang yang kita tunjukkan dulu. Tapi harus gua akui, sebagai pelawak, gua kangen zamannya SBY. Nanggepin bercandaan, gak perlu mereka tahu itu. Pak LBP, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bang Sandi, Kiai Ma'ruf Amin, siapapun itu. Mereka tahu, mereka nggak perlu ngapain. Gue rasa mereka tahu, ngapain sih gue. Ini bukan presidennya, ini pendukungnya. Yang membuat ngelawak di zaman SBY lebih enak, karena pendukungnya nggak seperti sekarang. Yang pendukungnya Pak Jokowi. Mereka merindukan kebebasan dan demokrasi yang tumbuh secara berkeadaban. Dan mereka juga merindukan keadilan yang tegak dan tidak berpihak di negeri ini. Indonesia terdampak oleh krisis ekonomi global tahun 2008 dan 2009. Krisis yang merontokkan ekonomi hampir semua negara. Lagi-lagi kita tidak panik, tidak kehilangan semangat dan kehilangan akal, dan tidak menyalahkan keadaan. Kita bersatu dan bekerja bersama. Mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, para ekonom, para pelaku bisnis, para organisasi pekerja, pers dan media, dan masyarakat luas. Dari masyarakat sipil kepada pemerintah, kepada Pak SBY, luar biasa. Pak SBY ini merusak demokrasi, macam-macam. Sampai menurut berita yang Pak SBY saking tidak tahan melihat hantaman itu sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan kami. Tidak kuat. Pak SBY hilang legasinya semua. Sudah menata negara ini dengan baik, hanya dirusak oleh undang-undang itu. Nah itulah sebabnya Pak SBY semula tidak mau menandatangani undang-undang itu. Tetapi Pak SBY dari Amerika waktu itu mengumumkan, saya pro rakyat, pro suara rakyat, kita akan mencari jalan. Sebagai presiden tentu saya menjalankan kepemimpinan dan manajemen krisis. Saya mencatat kebersamaan dan kerja keras kita dulu sungguh luar biasa besarnya. Akhirnya, alhamdulillah, bencana bisa kita atasi dan semua daerah yang terkena bencana bisa kita bangun kembali. Dulu ketika Presiden SBY memimpin dan Partai Demokrat menjadi lebih mereka merindukan program-program pro rakyatnya SBY. Mereka merindukan kedamaian dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tentunya juga rukun, toleran, harmonis satu sama lain. SBY merupakan sosok tokoh yang tidak pernah lelah untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Saya yakin suatu saat rakyat akan merindukan kepemimpinan era pemerintahan SBY, kata Sartono Hutomo. Keberhasilan pemerintahan SBY melakukan konsolidasi demokrasi, seperti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, kemarin menjadi suatu kebanggaan. Di samping itu, Sartono menilai Indonesia berperan aktif dalam kancah internasional. Dunia internasional melihat kemajuan demokrasi Indonesia menilai positif, bahkan tidak bisa dipandang sebelah mata. Indonesia aktif di berbagai forum internasional, seperti dalam perhelatan APEC dan Global Climate Change, tegas Sartono. Selain itu, pencapaian pemerintahan SBY dalam Kabinet Indonesia Bersatu adalah bisa ditekannya angka pengangguran. Data Bappenas Februari tahun 2014,
Angka pengangguran mencapai 5,7%, angka pengangguran dalam target RPJMN antara 5% sampai 6%, kemiskinannya turun. Di bidang kesra lain, pencapaian ditunjukkan dengan milestone adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS, serta pendidikan wajib 12 tahun. Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas. Satu wilayah yang tumbuh pesat adalah Sulawesi, yang tumbuh hingga mencapai 8%. Saya berkeyakinan rakyat Indonesia akan merindukan kepemimpinan beliau karena jelas terbukti program-programnya dan kebijakan yang diambil Pak SBY begitu berguna untuk rakyat. Sampai di kampung saya khawatir hilang program PNPM Mandiri, BOS, KUR, Jaminan Kesehatan Nasional, karena mereka beranggapan hanya era SBY program bisa dirasakan oleh rakyat, pungkasnya. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, rakyat merindukan masa kepemimpinan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY. Di era itu, Demokrat masih menjadi partai penguasa. Rakyat merindukan masa-masa dulu ketika SBY memimpin dan Partai Demokrat menjadi the ruling party, ujar AHY. Dia mengklaim, rakyat merindukan program-program pro-rakyat SBY. Mereka merindukan kedamaian dalam kehidupan berbangsa, bernegara yang rukun, toleran, dan harmonis satu sama lain. Mereka merindukan kebebasan dan demokrasi yang tumbuh secara berkeadaban, dan mereka juga merindukan keadilan yang tegak dan tidak berpihak di negeri ini, ujarnya. AHY bilang, rakyat menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya akibat naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. Dan ini adalah rakyat yang sebenarnya, bukan buzzer, bukan rakyat yang dimobilisasi, artinya genuine, apa adanya, tidak mungkin memodifikasi dan gestur tubuh, dan akhirnya mereka meminta tolong Partai Demokrat, kepada kita semua untuk terus memperjuangkan nasib dan masa depan mereka, ungkapnya. Ekspresi rakyat ini benar-benar harus kita dengarkan. Terasa betul energi rakyat mengharapkan adanya perubahan dan perbaikan, ujar AHY. Dalam kesempatan itu, AHY juga mengungkapkan, rakyat saat ini takut untuk menyampaikan kritik. Banyak rakyat merasa takut bicara sekarang. Dari berbagai perjumpaan di lapangan, banyak yang menyampaikan, "Mas, Mbak, kami takut bicara." Jangankan untuk menyampaikan kritik, untuk menyampaikan hal umum saja mereka ragu-ragu. Nah, tentunya ini tidak diharapkan, ujarnya. Menurut AHY, kritik yang membangun merupakan masukan positif bagi pemerintahan. Dia mendoakan pemerintahan sekarang sukses. Mudah-mudahan pemerintah kita sukses, karena kalau pemerintah kita sukses, kita semua senang, rakyat akan senang, karena artinya pemerintah bisa menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, tutur AHY. AHY berujar, bahwa negara terlalu membuka ruang bagi buzzer. Mereka disebut mendiskreditkan kelompok pengkritik pemerintah. Jadi, yang sering membuat rakyat marah adalah ketika negara seolah memberi ruang luas kepada buzzer politik untuk bebas beroperasi, tujuannya untuk membungkam suara kritis rakyat, pungkas AHY.